Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Ibu Dian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah pemfilteran dan validasi data. Dalam Excel sendiri terdapat fasilitas tersebut yang tentunya akan memudahkan kita untuk menganalisis data, memfilter data, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam memfilter data sendiri, kita bisa menggunakan pivot table dan pivot chart. Kemudian dalam analisis data, kita juga bisa menggunakan subtotal, sort, filter, dan sebagainya. Nah, pertama mari kita coba membuat pivot table. Nah, sebelumnya sebagai informasi bahwa pivot table sendiri di sini merupakan table yang merupakan informasi dari field tertentu dalam sebuah basis data. Penggunaan pivot table sendiri memungkinkan pembuatan tabel pelengkap yang informatif dan lebih mudah untuk menganalisis data. Nah, berikut ini adalah contoh data nasabah dari Bank Penuh Berkah. Di sini kita ingin menampilkan data berdasarkan kantor cabang. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita pilih range yang akan diberikan perintah pivot table. Di sini kita blok semua data, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih pivot table. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Di bagian akhir, kita dapat menentukan pilihan di mana pivot table akan ditampilkan atau akan ditempatkan. Nah, apabila kita memilih new worksheet, maka hasil pivot table akan diletakkan di sheet yang baru. Pada kasus ini, kita pilih existing worksheet untuk meletakkan hasil pivot table di sheet yang sama dengan data. Oleh karena itu, lokasinya kita bisa pilih misalkan di I3, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kemudian muncul kotak dialog di bagian kanan yang menampilkan tombol-tombol dengan nama field yang ada pada table yang telah dibuat. Dalam kotak dialog ini, kita dapat menentukan field yang akan ditampilkan di bagian report filter, kemudian column labels, row labels, and values. Nah, apabila kita menginginkan misalkan setiap halaman menampilkan data kantor cabang, maka kita drag kantor cabang di sini ke kotak report filter. Selanjutnya, kita menginginkan data jenis kelamin untuk ditampilkan dalam suatu kolom. Di sini kita drag tombol jenis kelamin ke kolom label. Nah, selanjutnya setiap baris pada kolom labels jenis kelamin tersebut kita menginginkan kita ingin menampilkan nama nasabah. Nah, maka kita drag tombol nasabah di kotak row labels. Nah, selanjutnya kita menampilkan jumlah tabungan setiap nasabah. Di sini kita drag ke value, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita dapat ubah supaya memudahkan kita untuk membaca data berdasarkan misalkan rupiah. Nah, di sini dari pivot table yang sudah kita buat, kita bisa memilih misalkan kita ingin menampilkan data nasabah dari kantor cabang Bandung, maka hasilnya akan seperti ini dan sebagainya. Nah, fasilitas lainnya ya yang ada di Excel itu bisa kita gunakan pivot chart juga. Pivot chart di sini sebetulnya dapat menampilkan suatu data dalam suatu grafik. Nah, langkah-langkahnya sebetulnya sama dengan langkah membuat pivot table. Hanya saja setelah kita klik insert, kita pilih pivot chart. Nah, di sini kita pilih existing worksheet-nya. Kita coba di sel paling bawah. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul chart dan juga kotak dialog sama seperti pivot table seperti itu. Nah, di sini misalkan kita ingin menampilkan jumlah tabungan berdasarkan kantor cabang dan jenis kelaminnya. Oleh karena itu, ya kita drag jenis kelamin di sini ke dalam region fields. Kemudian di kantor cabang kita drag ke exist fields.
kemudian tabungan kita drag di values, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat data secara di dalam grafik. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan misalkan kita ingin menampilkan di Bandung dan Bintaro saja, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu akan sangat memudahkan kita untuk menampilkan data. Nah, selain pivot table dan pivot chart tersebut, fasilitas lainnya yaitu subtotal. Di sini kita sudah mendapatkan data ya. Nah, subtotal sendiri terbagi menjadi subtotal sederhana, subtotal bertingkat, dan juga ada subtotal majemuk. Nah, fasilitas subtotal ini biasanya digunakan untuk menghitung subtotal dan total data untuk setiap data berdasarkan kriteria tertentu. Namun, dalam menggunakan subtotal ini memiliki syarat, antara lain database telah diurutkan terlebih dahulu berdasarkan kriteria nama field tertentu. Nah, di dalam data PT Gria Indah Sentosa ini datanya setelah diurutkan berdasarkan tipenya, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, mari kita coba ya lakukan subtotal sederhana. Yang pertama, data yang akan dihitung subtotalnya harus diurutkan terlebih dahulu, namun data di sini sudah diurutkan berdasarkan tipenya. Kemudian kita klik di sel tertentu di dalam suatu data yang akan dihitung subtotalnya. Kemudian kita klik data, pilih subtotal di bagian ujung di sini. Kita pilih subtotal, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita cermati di sini ada pilihan add each change in di sini. Nah, artinya kita ingin melihat data berdasarkan apa. Nah, di sini kita isi type karena kita ingin menampilkan subtotal data berdasarkan tipe yang sudah diurutkan tadi. Selanjutnya kita menentukan perhitungan yang akan dilakukan dengan memilih fungsi di kotak use function. Nah, di sini kita misalkan ingin menampilkan sum atau penjumlahan. Nah, udah pada tahu kan sekarang ada Jux Covers. Nah, selanjutnya kita tentukan perhitungan di sum, kemudian kita pilih harga rumah di sini di add subtotal. Sehingga kita checklist. Nah, kemudian di sini kita klik